Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita taufik, hidayah, inayah, sehingga dalam kesempatan malam minggu ini kita bisa menjalani rutinan istighosah kubro dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, khususnya besok di Yaumul Qiyamah. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pengajian Al-Hikam yang bab 9, Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at dadi werna-werna apa ajnasul a'mali, pira-pira jenise pira-pira ngamal, li tanawwu'i waridatil ahwali, krana werna-wernane pira-pira nur kang tumeka kang nyukulake ing hal kuwi mau. Banyak sekali jalan jenis-jenis amal yang bisa kita lewati untuk menuju ke ma'rifatullah, dikarenakan litanawwu'i waridatil ahwali, dikarenakan karena banyaknya Allah memberi kita karunia, Allah memberi kita petunjuk untuk menuju ke ma'rifatullah. Ada kalanya melewati jalan toreko dan ada kalanya melewati jalan-jalan syariat dan sebagainya. Tanawwu'i waridatil ahwali, di dalam sarahnya waridatul ahwal yang dinamakan waridatul ahwal, yaitu hiya ma yaridu alal qulubi minal ma'arifir rabbaniyati wal asrarir rohaniyati. Allah mendatangkan dalam hati seseorang yang mendalami kemakrifatan, yang robbaniyati, yang bangsa robbaniyah, wal asrari, lan bangsa kerahasiaan, ar-rohaniyati, kang bangsa roh. Ketika kita mendalami ilmu rasa atau ilmu tauhid, itu banyak sekali jalan, dikarenakan karena Allah itu memberi karunia dalam hati minal ma'arifi, dari orang-orang yang ma'rifat. Jenis-jenis amal, jenis-jenis lelakon untuk menuju ke ma'rifatullah, salah satunya yaitu istighosah kubro. Istighosah kubro insya Allah
bila dilakukan istiqomah, insya Allah itu bisa menuju ke ma'rifatullah. Selanjutnya yaitu bab ke-10. Syekh Ibnu Athaillah ngendika akan malih al-a'malu surun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi biha. Al-a'malu utawi pirang-pirang amal iku surun pira-pira rupa qaimatun kang jumeneng wa arwahuha lan utawi piro-piro ruhe amal kuwi mau iku wujudu sirril ikhlasi, wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalam amal. Ketika kita beramal itu cuma sebagai rupa, sebagai gambaran. Arwahuha, dan rohnya amal kita itu wujudu sirril ikhlasi biha, yaitu keikhlasan dalam menjalankan amal. Ketika kita dzikir ke Allah istighosah tanpa dilandasi ikhlas, itu tersiksa, hawanya itu tersiksa. Soalnya dzikir 1 jam itu kalau nggak ikhlas itu kayak tersiksa. Tapi kalau kita dilandasi dengan keikhlasan, zikir kita itu terasa ringan, terasa cuma 5 menit, padahal satu jam. Bila kita amal tanpa ada rasa keikhlasan, itu sama aja hidup tanpa nyawa, tanpa roh. Makanya marilah kita zikir ke Allah lewat istighosah punika, kita toto, kita benahi hati kita sebelum kita zikir, kita terapkan rasa ikhlas sehingga bisa menuju ke ma'rifatullah. Amin Allahumma amin. Zikir itu berat ketika kita belum menemukan rasa ikhlas. Habis sholat zikir 5 menit aja itu berat banget ketika kita belum menemukan ikhlas. Apalagi zikir kita itu keburu-buru, takut kehujanan atau pemeane niku wedi kudanan lah, ngoten niku 5 menit niku hawane niku kemprungsung dadine suwi. Tapi ketika kita ikhlas, semuanya dipasrahkan ke Allah, mau kehujanan, padinya, jemurannya dan sebagainya, itu kita pasrahkan ke Allah. Dengan rasa ikhlas tersebut, insya Allah rasanya itu ringan. Ketika kita amal itu lelakon bisa dikatakan secara syariat itu sholat 5 waktu termasuk amal. Nah, kita sholat 5 waktu tapi tanpa ada keikhlasan di dalam hati kita, itu sama aja sholat kita itu tanpa roh. Jadi mati, nggak ada gunanya, Tapi secara syariat itu sudah menggugurkan kewajiban. Jadi antara syariat dan hakikat itu banyak perbedaan. Kalau syariat itu mengutamakan hablum minan nas, sedangkan hakikat itu mengutamakan hablum minallah.
bagi pendakwah syariat, hablum minan nas itu lebih susah daripada hablum minallah, dikarenakan sangkutan-sangkutan ke manusia itu nantinya akan diperhitungkan di akhirat. Tapi beda lagi dalam hakikat. Hakikat itu lebih susah daripada syariat. Hablum minallah itu lebih susah daripada hablum minan nas. Ketika kita sholat tanpa ada hati kita itu sholat juga, itu sudah gugur. Kewajibannya kita untuk sholat itu udah gugur. Meskipun pikiran kita itu ngambang kemana-mana, tapi rukun sholatnya itu udah terpenuhi, itu sudah gugur kewajiban. Nah, di dalam hakikat itu gagal. Kalau hakikat itu gagal. Sholat itu harus ada ruhnya. Ketika mulut kita zikir, ketika mulut kita itu membaca bacaan sholat, itu hati kita itu juga harus ikut sholat. Pikiran kita itu harus ikut sholat. Dan hati kita itu harus ikhlas. Itu sholatnya orang hakikat. Jadi agak susah. Sholatnya orang hakikat itu susah. Jadi sholatnya itu terus-terusan. Ya, ada itu yang dinamakan sholat daim. Mencari Allah itu kewajiban. Awal wajibul insanu ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalnya orang sebagai manusia itu harus mengetahui siapa itu Tuhan. Itu harus diketahui. Makanya di Majelis Bahrul Hikmah ini kita itu bareng-bareng mencari hakikatnya Tuhan, mencari hakikatnya Allah lewat tuntunanipun Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Bab yang ke-10 sudah jelas bahwa ketika kita amal, ketika dzikir itu harus dilandasi ikhlas biar doa kita, dzikir kita itu ijabah. Jadi harus ikhlas, benar-benar ikhlas, hati kita itu ditoto piye carane niku ikhlas. Tapi yang kita niku dzikir istighosa tidak dilandasi dengan keikhlasan, itu kayak tersiksa. Apalagi ibaratkan dzikir karena malu atau karena rikuh atau karena nggak enak. Nah, di sini itu terasa tersiksa. Soalnya lama. Oleh yang 5 menit aja udah tersiksa. Kayak tahlilan itu maksimal itu 15 menit. Itu kalau nggak ada landasan ikhlas itu berat banget. Apalagi ini 1 jam. 1 jam berangkat istighosa dikarenakan malu, dikarenakan riko. Nah, di sini tersiksa, dikiranya itu tersiksa, nggak selesai, karena nggak ada landasan keikhlasan. Ketika kita dzikir sudah dilandasi keikhlasan, itu nggak terasa. Bahkan kalau saking kusuknya, biasanya itu sampai lupa sama bilangan. Dzikir itu kalau kusuk banget itu sampai lupa bilangan. Jadi bilangannya itu udah nggak terhitung. Terkadang saya sendiri itu dzikir,
Zikir itu saking kusuknya apa saking apanya kurang tahu juga, itu sampai lupa, sampai mana-mana harusnya itu 2.500 itu jadi 4.000 apa berapa nggak tahu. Terus nggak ada hitungan, soalnya udah lupa sama hitungan saking nikmatnya zikir. Tapi ketika kita nggak menemukan keikhlasan dalam zikir, itu terasa tersiksa, nggak selesai-selesai. Jawanya itu keburu-buru pengen selesai. Ini yang jelas alhasil dari bab ke-9 yaitu menerangkan berbagai macam jenis amal. Itu dikarenakan karena Allah memberi suatu petunjuk atau suatu karunia kepada hati seseorang hamba. Jadi beda-beda, nggak bisa ibaratkan Sunan Gunung Jati, ibaratkan untuk menuju ke ma'rifatullah beliau memakai thariqah satoriyah, dan ada juga Mbah Wali sih yang memakai thariqah qadiriyah dan sebagainya. Itu disebabkan litanawwu'i waridatil ahwali. Jadi beda-beda setiap orang untuk menuju kemarifatan, tergantung Allah memberikan petunjuk karunia di dalam hatinya masing-masing. Nah, untuk bab yang ke-10 yaitu al-a'malu surun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi biha. Setiap amal itu cuma jadi gambaran, jadi gambar doang. Amal itu gambar doang, sedangkan roh dari gambar tersebut yaitu wujudu sirril ikhlasi biha. Jadi ikhlas itu baru gambar tersebut itu bisa hidup. Jadi ketika kita amal nggak ada keikhlasan, itu cuma berbentuk gambar yang nggak bisa hidup. Nah, ketika ikhlasnya sudah diterapin, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi biha, maka gambar tersebut menjadi hidup. Nah, kalau gambar-gambar doang nggak ada hidupnya, itu sia-sia. Makanya kita ketika zikir istighosah itu kita benahi hati kita, gimana supaya hati kita itu ikhlas. Ketika berangkat dari rumah kita karena malu, ketika kita berangkat dari rumah itu karena rikuh dan sebagainya. Tapi ketika kita sampai di majelis Bahrul Hikmah, kita toto hatinya, kita benahi hati kita biar supaya ikhlas itu muncul. Insya Allah dengan ikhlasnya kita menjalani istighosah kubro, insya Allah kedepannya banyak barokah. Amin Allahumma amin. Makatan saking kula, mari kita akhiri bacaan Al-Hikam dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.